Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lamuda dari kelas PGMI 5A. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mencari min, median, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan baku, dan varians pada Microsoft Excel. Nah, di sini terdapat tabel nilai mahasiswa. Nah, terdapat 13 nilai mahasiswa. Nah, sebelum kita mencari min, terlebih dahulu kita urutkan. Di tabel ini belum diurutkan nilainya. Nah, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Cara mengurutkannya dengan memblok nilai, lalu kita pergi ke sort filter, lalu kita pilih sort small to largest. Nah, jadi data yang tadi sudah terurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, sekarang pertama kita menentukan nilai min. Nah, untuk mencari nilai min, ketik sama dengan, lalu average, lalu kita blok nilai semua, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah terdapat hasil nilai min, yaitu 72,7692. Nah, untuk di sini kita mengambil nilai angka 2 di belakang koma. Lalu untuk menguranginya, kita pergi ke atas ini, lalu kita kurangkan. Nah, jadi terdapat nilai min yaitu 72,77. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai median. Nah, untuk mencari nilai median, yaitu sama dengan median, lalu kita blok nilai, tutup kurung, enter. Nah, di sini terdapat nilai median yaitu 72. Nah, lalu kita lanjut mencari nilai modus. Untuk mencari nilai modus sama dengan mode, lalu blok nilai, tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai dari modus yaitu 85. Nah, sekarang kita beralih mencari nilai kuartil 1. Untuk mencari nilai kuartil 1, sama dengan kuartil, pilih kuartil, lalu blok nilai, lalu titik koma, lalu 1. Kan kita mencari kuartil 1, jadi 1/4. Kuartil kan per 4, jadi kita taruh per 4. Lalu dalam kurung, enter. Nah, jadi nilai kuartil 1 yaitu 50. Nah, sekarang kita mencari nilai desil 5. Untuk mencari nilai desil 5 yaitu sama dengan persentil, kita pilih persentil, blok nilai, lalu titik koma. Nah, kita akan mencari desil 5 yaitu 5/10. Kan untuk mencari nilai desil yaitu per 10, jadi kita taruh per 10. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai dari desil yaitu 72. Lalu sekarang kita mencari nilai persentil 50. Nah, mencari nilai persentil 50 yaitu sama dengan persentil. Kita cari persentil, yaitu lalu kita blok data, lalu kita blok data, lalu kita titip koma, lalu kan kita mencari persentil 50 yaitu kita klik 50/100. Persentil kan per 100, jadi kita taruh per 100. Lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai persentil dari 50 yaitu 72. Nah, sekarang kita akan mencari simpangan baku. Nah, untuk mencari simpangan baku, kita memakai rumus sama dengan STDF, kita cari STDF, lalu blok nilai, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini terdapat nilai simpangan baku yaitu 13,81517. Nah, untuk kita mengurangi nilai yang di belakang koma, yaitu kita tindis di atas ini, kita ambil saja nilai 2 angka di belakang koma. Nah, sini sudah terdapat
13,82. Nah, sekarang kita mencari nilai varians. Untuk mencari nilai varians, yaitu sama dengan var. Kita cari var, lalu kita blok nilai, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah terdapat nilai varians, yaitu 190,859. Nah, ini adalah tutorial mencari nilai min, modus, kuartil, desil, persentil, simpangan baku, dan varians menggunakan rumus. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tutorial tentang diagram batang, garis, dan lingkaran. Nah, di sini sudah terdapat tabel data hasil panen pada padi dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, pertama kita akan membuat tabel diagram batang. Nah, untuk membuat tabel diagram batang, pertama kita pergi ke insert, lalu di sini ada gambar diagram batang. Terdapat pilihan yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Di sini saya memilih yang 2 dimensi. Nah, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih select date. Nah, untuk check date range kita masukkan nilai rata-rata hasil panen. Kita blok. Lalu di sini di horizontal kita masukkan nilai tahun, kita blok, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat gambar diagram batang. Nah, di sini seperti kita lihat, di sini sudah terdapat penampakan dari diagram batang. Nah, untuk mempermudah kita melihatnya, kita klik batangnya, kita tindis klik kanan, lalu kita pilih ADD Data Labs. Nah, di sini sudah terdapat hasil nilai-nilainya. Seperti kita lihat pada tabel, pada tahun 2019 terdapat hasil panen 70 ton. Nah, di sini juga sudah terdapat diagram batangnya sudah di 70 ton, di angka 70. Lalu begitu juga pada tahun 2020, rata-rata hasil panennya yaitu 75 ton. Di sini juga sudah pada angka 75 ton sampai seterusnya. Nah, untuk mempermudah kita buat judul di sini yaitu diagram batang. Nah, jadi di sini sudah terdapat diagram batang. Itulah cara-cara membuat diagram batang. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan diagram garis. Nah, di sini juga masih terdapat tabel data hasil panen padi dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, untuk membuat diagram garis seperti langkah dari diagram batang, yaitu kita pergi ke insert, lalu kita pilih gambar yang diagram garis, kita klik. Lalu di sini saya memilih yang 2 dimensi. Lalu kita tekan yang sebelah kanan, lalu kita pilih select date. Nah, untuk check data range ini kita masukkan rata-rata hasil panen, kita blok. Nah, lalu untuk horizontal kita masukkan tahunnya, kita blok, lalu oke. Nah, di sini sudah terdapat penampakan dari diagram garis. Nah, untuk mempermudah kita melihat, kita tindis yang garisnya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih ADD Data Labels. Nah, di sini sudah terdapat angka-angkanya, sudah jelas. Seperti pada tabel, pada tahun 2019 itu terdapat hasil panen 45 ton. Nah, pada diagram garis juga, seperti kita lihat di sini sudah terdapat pada tahun 2019 ini terdapat 45 ton dan seterusnya. Sudah sesuai pada tabel hasil panen tersebut. Nah, itulah cara membuat diagram garis. Nah, di sini kita kasih nama dulu diagram garis. Diagram garis.
Nah, itulah cara-cara membuat diagram garis. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat tutorial membuat diagram batang. Di sini sudah terdapat tabel data hasil panen padi dari tahun 2019 sampai 2023 seperti tabel-tabel dari diagram batang dan garis. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, kita pergi ke insert, lalu kita pilih yang diagram lingkaran, kita klik, lalu di sini saya memilih yang 2 dimensi, kita klik. Nah, setelah itu kita tekan sebelah kanan, lalu kita pilih selected. Nah, untuk memasukkan rata-rata pattern, kita masukkan rata-rata hasil panen. Kita masukkan di chart.train ini. Kita blok dulu. Lalu untuk memasukkan rata-rata tahunnya, kita masukkan di horizontal, kita edit. Lalu kita blok. Oke. Setelah dua-duanya sudah dimasukkan, lalu kita oke. Nah, sudah terlihat di sini penampakannya diagram batang. Sebelumnya kita kasih judul dulu diagram lingkaran. Nah, bisa kalian lihat di sini pada tahunnya ini, pada tahun 2019 di bawah ini terdapat warna biru, sedangkan pada tahun 2020 terdapat warna kuning, warna orange, dan tahun 2021 yaitu warna abu-abu, tahun 2022 warna kuning, dan tahun 2023 warna biru tua, biru muda. Nah, untuk memperjelasnya, kita klik diagram lingkarannya, lalu kita klik yang sebelah kanan, kita pilih ADD Date Labels. Nah, di sini sudah terdapat untuk lebih jelasnya, sudah terdapat rata-rata hasil panen. Sudah terdapat rata-rata hasil panen, yaitu kita lihat di sini warna biru itu kan, warna biru tua itu kan tahun 2019. Nah, sini terdapat 2019 pada tabel 2019, yaitu rata hasil panennya itu 45 ton. Di sini 45 ton, sedangkan 2020 itu warna orange. Nah, di sini terdapat 53 ton. Begitu juga seterusnya sampai 2023 warna biru ini terdapat 88 ton. Nah, itulah cara membuat diagram lingkaran. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang mencari min, median, modus, kuartil, persentil, desil, simpangan baku, varians, lalu diagram batang, diagram batang, garis, dan lingkaran. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.